Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Sekarang saya akan membahas motor yang sudah ganti kampas kopling tapi masih menimbulkan selip kopling. Untuk kampas kopling, kata yang punya motor masih 1 mingguan. Kita nggak usah ngecek kampas kopling. Selanjutnya kita harus mengecek bagian plat kopling. Oke, untuk plat kopling kita cek satu persatu. Ini juga misalkan kemakan bisa menimbulkan selip pada kopling. Selanjutnya kita cek bagian rumah koplingnya. Untuk rumah kopling sama dicek satu persatu. Untuk ini masih bagus dan ini yang menimbulkan, bisa dilihat. Untuk kamera saya mohon maaf karena masih menggunakan handphone, jadi fokusnya kurang pas atau masih mencari titik fokusnya. Bisa dilihat ini sudah fokus. Itu bisa dilihat pinggirannya itu menonjol, jadi yang kemakan itu bagian tengahnya. Kenapa bisa menimbulkan selip kopling? Jadi kampas kopling terganjal oleh pinggiran tersebut yang menonjol, jadi kampas kopling tidak merekat dengan sempurna. Kita bisa mengakalinya dengan cara menggerinda pinggiran tersebut atau menggantinya. Untuk proses penggerindaan diharap hati-hati dan kita gunakan mata gerinda potong, karena yang kita gerinda itu cuma pinggiran yang menonjol tadi. Oke, kalau proses penggerindaan diharap hati-hati, jangan sampai lalai, nanti bisa kena tangan. Ini sebenarnya kalau pengen rapi kita bisa bawa ke tukang bubut, tapi kalau ke tukang bubut ya lumayan mahal, paling 15. Kalau pakai gerinda kan cukup dengan tenaga dan dengan listrik saja, asalkan punya gerinda. Oke, kalau sudah tinggal kita raba atau kita pegang apakah yang timbul tadi sudah benar-benar rata, sudah benar-benar hilang. Kalau dirasa sudah hilang, kita tinggal mencucinya terus kita pasang kembali. Oke, terima kasih, itu tips dari saya. Untuk yang belum paham bisa tanya-tanya di kolom komentar, dan untuk yang ingin subscribe silahkan subscribe. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.